Pak, kenapa sih dari awalnya garis tangan, coba-coba, iseng ya, tanda Iya, petik, iya, kemudian 2 periode iya. menakodai masyarakat Balikpapan dan ini sempat jeda dan kemudian sekarang ini akan mencoba peruntungan mengabdikan diri di tingkat pusat menjadi wakil rakyat. Apa Pak yang melandasi itu? Ya, tanpa mengurangi hormat saya kepada wakil-wakil kita di DPR RI, ya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang masih kurang suara kita di DPR RI itu. Ya pertama karena kursinya sedikit ya, cuma 8. Kedua, ini juga menjadi, saya kira menjadi evaluasi bangsa lah, karena walaupun itu misalnya dapil Kaltim atau dapil daerah lain, daerah tertentu, tapi kan ada calon-calonnya dari luar. Oke. Nah itu fakta menunjukkan tidak terlalu kuat komitmennya dengan daerah begitu. Oke. Walaupun ada juga yang bagus komitmennya, tapi lebih banyak yang tidak kuat komitmennya daerah. Namanya menjadi dapil Kaltim misalnya, tapi suaranya tidak kelihatan begitu. Nah, saya merasa terpanggil ini di saat yang sama kita ini daerah ini sedang berjuang. Misalnya, saya agak sependapat dengan visi misinya Pak Gubernur Isran Nur soal berdaulat. Ini karena satu partai. Nggak juga. Oke. Tapi sudah lama itu memang kita perjuangkan. Misalnya berdaulat secara keuangan begitu. Yang sekarang misalnya zaman Pak Isran dia selalu kibarkan 70-30. Dia ingin betul mengubah komposisi Sharing profit. Sharing dari pertama APBD, APBN. Oke. Dia ingin betul APBN itu 70% itu harus lari ke daerah. 30% saja yang di pusat. Atau kalau untuk kepentingan country lebih tajam lagi. Karena kan Kaltim itu kan banyak sekali menyumbang hasil devisa dari sumber daya alam. Ya. Tapi dari bagi hasilnya itu tidak sebanding misalnya di DBH ya, dana bagi hasil migas itu sudah lama Kaltim itu berjuang. Papua dengan Aceh itu mendapat distribusi DBH-nya untuk gas itu 60%. Lalu di minyaknya dia 30%. Tapi Kaltim itu dari gasnya 30, dari minyaknya kalau salah 15 atau 16,5%. Nah, menurut saya di saat Kaltim ini berjuang menaikkan kualitas sumber daya manusianya perlu dana yang lebih besar. Apalagi ini ada Ibu Kota Nusantara dan selalu didengung jangan sampai Ibu Kota Nusantara ini membuat kita dengan kasus-kasus sebelumnya menjadi penonton lagi. Dan itu persoalan SDM begitu, SDM-nya. Nah, saya jadi ingin betul bicara masa Kaltim ini sekarang diambil wilayahnya 256.000 hektar menjadi ibu kota nasional, ibu kota Nusantara, tapi perhatian terhadap Kaltimnya tidak sebanding gitu. Nah, ini kenapa? Ini kesempatan kita untuk sebenarnya nilai tawarnya ini di sini sekarang. Saya itu lama mengkampanyekan Institut Teknologi Kalimantan yang di kilometer 15 itu harusnya menjadi proyek strategis nasional. Harusnya itu dipercepat, lahannya masih kurang 160 hektar, dosennya masih kurang, kampusnya masih kurang. Harusnya dengan IKN itu harusnya diakselerasi, harus betul-betul diniatin sekelas dengan ITB, ITS yang itu awalnya begitu niatnya. IKN itu ITK itu, tapi kan faktanya ITK-nya di tengah hutan itu sendirian, tidak ada yang memperhatikan. Ini yang hati nurani saya, wah masa kita tidak bisa berjuang, kesempatan loh ini sudah itu, kenapa kita tidak? Nah saya ingin dengan pengetahuan kapasitas saya ingin berjuang, ini sudah waktunya Kaltim bisa. Dulu kan ada sempat meneriakan perjuangan, sudah kalau gitu Kaltim merdeka, itu kan tidak mungkin juga terjadi seperti itu, karena kita belajar dari dulu itu orang Kaltim belajar dari Aceh dan Papua. Karena dia teriak merdeka maka dia selalu mendapat perhatian. Dua keistimewaannya, misalnya kita selalu iri dengan Aceh dan Papua, dia pasti dapat jatah menteri. Itu enggak usah dia teriak-teriak, dia pasti ada satu jatah menteri dari Papua, satu dari Aceh, ya kan? Ya. Kedua, ya tadi DBH-nya dia sangat tinggi gitu. Nah,
Kaltim jadi menteri belum pernah gitu. Nah, untung saja lah ada sedikit tadi ada isu ya sekedar menghibur lah bahwa Isran mau jadi menteri pertanian ya Diambil isi perutnya terus-terusan. isi perutnya diambil terusan kan, tapi Kembalinya nggak ada. sorry. Kembalinya nggak ada. Saya pernah juga protes misalnya Pak Luhut. Saya bilang Pak Luhut itu luar biasa juga dari usahanya di Kaltim. Tapi menurut saya Yayasan Danau Tobanya kok ada cuma di sana, di Kaltim nggak ada. Nah, ya harusnya kan dia bayar juga dong, balas jasa di sini bikin sekolah Luhut. Begitu ya kan, supaya ya ada juga lah perhatian itu dengan anak-anak Kaltim. Nah itu yang saya ingin betul berjuang begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.